agama agama Islam ini bukan untuk memaksakan bahwa mereka itu Betul. harus meyakini Islam, tapi sebagai wawasan perbedaan di setiap agama itu yang pertama. Kemudian untuk apa yang tadi tadi apa ya Pak yang Pak ya budaya Mhm. positif ya. Iya, budaya budaya positif, betul, Bang Irawan. Nah, itu untuk buat positif kan tadi udah ada senyum, salam sapa gitu kan, sopan santun ini. Tapi perlu yang digarisbawahi bahwa yang menjadi tantangannya itu adalah konsistensi. Artinya kan penerapannya Betul. eh, terus-menerus. Kadang kan kita sudah senyum salam sapa, tapi penerapannya ini nih yang jadi masalah gitu kan. Pembiasaannya ini kadang-kadang siswa ini kan Istiqomahnya ya? menerapkan konsistensinya ini. Nah, ini kan harus Iya, berarti kan harus benar-benar diperhatikan juga eh, penerapan ini mempertahankan budaya positif ini nih. Kan memerlukan waktu iya, dan usaha juga. Karena kan konsistensi dalam penerapan aturan dan nilai-nilai di sekolah ini di seluruh kelas gitu kan di lingkungan sekolah adalah tantangan yang sering dihadapi gitu. Senyum, betul salam, betul. sapa, simpel gitu. Ketika senyum, kita mengajari senyum. Nanti kalau Muslim, ya, ucapkan salam, kemudian nanya kabar gitu antara teman ke temannya, antara teman nanti ada ke security-nya, antara dia ke apa ke gurunya itu. Dan konsistensi ini harus benar-benar diperhatikan dan juga harus apa ya Dipupuk ditekankan ya supaya supaya semangat. dari kebiasaan tadi berarti kan memerlukan waktu juga gitu kan. Betul betul, Saya pernah di konsistensi. sekolah juga ini senyum salam sapa, tapi 1 minggu 2 minggu mungkin perlu waktu juga dan juga penekanan gitu kan, dan juga teladan dari guru itu sendiri, pendidik itu sendiri ataupun lingkungan itu sendiri, baik dari kepala sekolah sampai ke bawahnya. Pembiasaan itu harus diteladani itu gitu kan, baru mungkin itu bisa dilakukan. Itu tantangannya mungkin ya Iya, Bapak betul untuk sekali, menerapkan betul. budaya positif ini. Iya, Salam sapa tapi harus ada ya, konsistennya terus kan ini ya. ada perbedaan. Iya, Harus konsisten lah gitu. Ada perbedaan latar belakang siswa kan, baik betul dari betul budaya, betul. sosial, ekonomi itu berbeda, mungkin memiliki kebutuhan dan tangan yang beragam. Nah, ini mengakomodasi perbedaan ini dalam membangun budaya positif membutuhkan apa ya sensitivitas ataupun kreativitas kita nih dari pihak Iya, guru dan sekolah. inovasi ya? Harus Mhm. seperti apa? Karena kan perbedaan kan banyak. Nah, itu dari latar belakangnya, budayanya, sosial, bahkan dari segi ekonomi pun kan gitu dari menengah ke bawah Iya, atau menengah ke atas kan, mereka itu berbeda. Nah, ini yang harus diakomodasi ataupun dipikirkan oleh pihak sekolah, terutama guru tadi gitu. Kemudian keterbatasan iya. sumber daya ini yang jadi Nah itu, permasalahan persoalan. betul sekali. Eh, Sumber daya, beberapa sekolah kan mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas ini kan dukungannya yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sepenuhnya positif mungkin banyak, tapi kan tidak sedikit bahwa dari sekolah itu kan dari segi SDM-nya itu sendiri kan, nah perlu perlu dipertanyakan pun kan gitu. Betul Saya betul. ataupun melihat mendengar sendiri gitu punten ini kan ranahnya diskusi bahwa si guru ini kan guru kan digugu dan ditiru gitu, bahkan Iya. dari guru punten kadang di sehari-harinya dia bahkan di sekolah ngobrol sama guru dengan guru ini saya pernah bahkan bukan sekali dua kali itu ngomongnya teh punten gitu, sia Kayak aing preman sia gitu. aing Iya oh, betul. monyet apa gitu itu di lingkungan sekolah dia ngomong itu Bahasa binatang ya, di absen. itu keluar walaupun mungkin eh, dalam ini dari lingkungan kecil di guru-guru karena kan dia mungkin gurunya ini temannya biasa di lingkungan luar sekolah, tapi tetap itu dia melakukan komunikasi yang seperti itu yang notabene mungkin dilihat beberapa siswa dan itu kan jadi teladan juga. Nah, ini harus harus ditekankan selain tadi apa konsistensi penerapan itu, kemudian perbedaan latar belakang yang harus diakomodasi guru dan sekolah, kemudian yang paling penting adalah SDM-nya itu. Artinya kan dari gurunya sendiri harus benar-benar di apa ya uswahnya itu keluar gitu. Mungkin itu Iya. Pak Bapak. Baik, luar biasa ya. Terima kasih, syukron kasiron, Kang Irawan ya. Benar sekali, betul sekali ya mengenai daripada konsisten ini berat sekali. Kadang-kadang kita kalau misalkan memunculkan program itu apa mudah sekali. Tapi berbicara mengenai konsistennya, nah itu rapuh ya, itu. Maka harus dipupuk ya itu. Jadi seperti halnya keimanan kita yazid wa yanqus gitu. Kadang-kadang naik tuh lagi konsistennya. Waduh,
Ya, sholat sunat apapun dijalankan. Ketika turun udah wassalam gitu ya. Intinya yang wajib aja gitu kalau misalkan sholat mah gitu ya. Nah ini tentu daripada konsisten di sini, ini harus saling mengingatkan, saling memacu ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya itulah ya gunanya daripada ini kita ya harus saling sama satu visi dan misi ya mengenai daripada program yang kita jalankan terutama apalagi mengenai konsisten ini aduh yang namanya istiqomah itu ya saya pun beban berat sekali ya itu ya mungkin salah satu contoh mungkin yang saya lihat ya dengan kepala ini sendiri ya saya misalkan membangunkan masjid ya gitu kan itu kan mudah. Nah, begitu untuk memakmurkannya ternyata DKM-nya malah waduh ya macam-macam ya seperti itu ya. Ya ternyata konsisten itu ya kembali lagi ke diri masing-masing dan betul apa yang tadi Kang Irawan sebutkan lebih kepada SDM-nya. Nah, SDM-nya ini ya latar belakang ini harus benar-benar mempunyai keyakinan-keyakinan yang positif tentunya ya. Gitu. Karena iya di pendidikan di tempat yang benar-benar suci lah katakanlah gitu ya pendidikan itu kan masih ada yang bilang binatang lah gitu ya di absen satu-satu padahal itu pendidik loh pantas tidak gitu ya itu kalau kalau misalkan di Karawang sama Purwakarta mungkin atau di Bandung aing sih kalau di sini gue lo gitu ya nah kalau di Bekasi ke sini tuh agak ke sana gitu ya lo gue itu kan nggak pantas ya seorang pendidik atau akademisi berbicara seperti itu sebenarnya ya khawatir nanti sudah menjadi kebiasaan ya itu jadi dampaknya perilakunya itu juga akan turun gitu ya itu karena ucapan ini kan aduh ya itu kembali lagi kadang-kadang gurunya malahan ya bukan peserta justru si siswanya peserta melihat daripada uswah daripada gurunya ya gurunya seperti ini dan sebagainya bahkan kebablasan gitu ya dulu kita ketika ketemu dengan guru deg-degan takut pengen lari gitu ya waduh ketika udah ketahuan iya wah baru tuh nggak bisa apa-apa tapi kalau masih lihat dari kejauhan kita masih bisa ngumpat gitu ya saking malunya ya itu saking kita menjaga aduh khawatir ditanya dan lain sebagainya gitu ya kalau sekarang justru ya itu kita berpapasan di luar aja bahkan merokok udah biasa gitu aduh ya dah sudah zamannya seperti ini maka dan kita pun berat sekali untuk saat ini ya itu berat sekali ya itu mungkin bisa Nah, saja kurikulum merdeka, merdeka. merdeka hidup kurikulum merdeka ya Pak Joy kami Pokoknya anak nggak perlu tuntas nilai, yang penting merdeka. ya siap kita Mantap. merdekakan nanti ya Jadi maka untuk saya, apa gimana sih ya kita berbicara masalah budaya ya, nanti kan iya disangkut-pautkan betul kan ya. Nah, tapi betul eh, bagaimanapun juga kan kalau kita kan sering kalinya bahwa apa sih eh, budaya dan agama itu dianggap berikan erat katanya, bahkan kadang-kadang kan dipandang sebagai hal yang serupa gitu kan. Padahal kan nah dalam itu dalam kan untuk agama dan budaya itu ya tetap merupakan apa ya seiring entitas yang berbeda juga gitu kan. Kalau betul budaya betul hasil dari pengalaman sosial interaksi manusia yang terbentuk melalui sejarah mungkin dari nenek moyang gitu kan atau apa. Sedangkan agama kan sistem kepercayaannya ya bersumber dari keyakinan pada Tuhan ataupun Allah lah gitu kan. Nah, Nenek kekuatan moyang ini orang pelaut. jadi keduanya mungkin kan antara budaya dan eh, budaya dan agama ini kan memiliki peran penting dalam kehidupan kita lah gitu ya. Tapi beroperasi di betul wilayah yang berbeda gitu. Kalau budaya di wilayah sosial dan interaksi antara manusia, sedangkan kan agama itu di wilayah spiritual dan juga iya moral gitu kan. Memahami fadlu minallah memahami ya perbedaan ini antara keduanya membantu kan kita lebih menghargai keunikan serta kontribusi masing-masing dalam membentuk apa ya identitas individu dalam masyarakat. Artinya kan betul harus iya benar-benar sensitif juga gitu antara budaya dan agama bener kan. harus Kalau hati-hati terlalu sekali ini kan ya nanti mm-mm. itu sangat-sangat sensitif. Makanya harus harus hati-hati antara memahami budaya dan agama karena kan ranahnya juga kan ada perbedaan di ranahnya kan. Kalau itu kan hasil dari Iya mungkin nenek moyang ataupun di masyarakat yang awal lah kalau makanya agama kan ya antara budaya Allah. dan agama itu menyatu ya makanya outputnya adalah Indonesia kan maka ketika ada Hmm, pemahaman yang masuk nah ini ya kan
Jadi ada mohon maaf jadi bid'ah ini dan lain sebagainya kan, ini dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, itulah yang harus makanya pemerintah saat ini lebih kepada ini mencanangkan daripada moderasi beragama ya sebenarnya. Saling toleransi, ini menghargai, menghormati ya lebih ke sana. Nah, khawatirnya nanti ketika perpecahan terjadi, lalu siapa yang akan menjadi pembenaran di sini kan? Semua mau ya kan gitu ya. Itu ini Indonesia loh gitu kan. Nah, gitu ya. Ya bukan syariat Islam juga gitu kan. Gitu. Karena notabene kita banyak sekali ya perbedaan keyakinan di sini ya. Itu ya. Seperti itu. Oh ya, Kang Irawan betul sekali ya. Aduh, luar biasa, luar biasa. Ya, Bu Haji Gawi, ayah yang lainnya mungkin ingin menambahkan kita sharing ya. Siap kan, kita sharing. Siap. Izin Pak pemateri. Mangga. Wah, silakan nih. Oh, padat jelas kesimpulan kayak nih Pak Ustadz Kafi nih. Alhamdulillah pada menuju siang hari ini Pak pemateri telah menyampaikan tentang pembelajaran. Saya sebagai pendidik, Pak Irawan sebagai pendidik, semua teman-teman, kadang bingung ya mau mengajarkan PAI, ternyata dikira kelas itu semua sama gitu ya, hijau semua, ternyata ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru mungkin satu kelas itu. Dan juga di awal-awal ternyata pada saat mengajarkan materi PAI, saya kira semuanya itu sama, ternyata beda ya. Bahkan ada yang beda keyakinan di kelas yang lain. Di sekolah Semua kami full ya PA ini. ya satu keyakinan mungkin semua sama agama Islam. Ternyata di sekolah lain ada yang polemiknya berbeda pada saat mengajarkan PAI. Ternyata latar belakangnya beda agama. Kadang juga menjadi permasalahan bagi kita sendiri gitu. Ataupun kita yang mengajarkan di mayoritas siswa muslim, ternyata background mereka tidak sama juga ya. Ada yang NU mungkin, Iya, ada yang iya. Muhammadiyah, ataupun ada yang di kami ada yang Persib, LDI, ada yang Persija. Persis di kami ada. Nah itu dampaknya nanti apa yang harus kami lakukan pada saat menyampaikan pembelajaran. Karena pembelajaran berbasis sosial, maka satu kita harus mencari model pembelajaran sosial. Yang mana tujuan itu mengembangkan kemampuan siswa untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, mereka akan berhubungan dengan Interaksi teman betul. mereka, yang mana teman mereka itu berbeda ya dengan mereka. Mungkin mereka ada yang misalnya A, yang ini B. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada mereka supaya tetap bersosialisasi dengan teman yang lain. Yaitu dampaknya akan terjadi mungkin bullying. Kadang mereka saling Betul. ejek antara mereka berorganisasi NU dengan yang Muhammadiyah atau sebaliknya. Bahkan di kami ada yang LDII pada saat Jumat mereka tidak bisa mengikuti Jumatan. Hari Jumat di sekolah karena mereka nah, itu mungkin Beda ya. pembelajaran nanti kita akan menerapkan sebagai pendidik. Kemudian juga pada saat berbeda dari segi budaya, maka model pembelajaran yang harus kita lakukan adalah strategi berbasis budaya. Supaya nanti tetap tersampaikan. Kayak strategi pembelajaran yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran, mungkin model CRT itu, berbasis kultural. Nah, mungkin ini yang akan kita lakukan pada saat menjadi guru PAI ataupun pada saat menjadi dosen PAI mungkin nanti. Mungkin pada saat menjadi dosen bahkan pernah dikira saya teman kita yang berbeda. Nah, kadang kita juga bingung ya bagaimana. Suaranya entut-entutan. Tentu kadang beda ya, kadang Nggak susah ya, stabil bingung ya, gitu. nggak stabil. Kadang kita juga bingung bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Pada saat berbeda, apalagi berbeda dari segi keyakinan mungkin lebih sulit lagi itu di sekolah-sekolah. Jauh banget ya. Jangan Hari bingung-bingung, Pak. ya, ya, ya. Mungkin itu Pak pemateri, mudah-mudahan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini pemateri sangat membantu sekali bagi kami yang mengajarkan materi PAI. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah tidak ada yang berbeda keyakinan. Tadi Pak Hari ada yang berbeda keyakinan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, Ada, Pak. pasti ada ya. Lah, terima kasih. Atur nuhun. Barangkali Iya, sami-sami Ustadz Gafi ya. Alhamdulillah banyak sekali secerca harapan ya. Gitu ya Kang Hari ya. Betul, setuju. Aduh. Ayo biar nggak tersesat minta ke Pak itu, Pak dosen. ada lagi yang lain? Udah. Tersesat kemana Bu? Isi tersesat. Siratal mustaqim, pokoknya ini siratal mustaqim Bu, Bu Titin. Artinya, Kalau bisa ya Pak Ustadz Arif, ayo keluarkan. Boleh. Izin. Pak dosen, mana Pak dosen? Pak Arif malah Izin merentah Pak Pak Arif. Kafi. Pak Arif dulu, Ustadz Arif dulu ah. Ayo. Ini luar biasa nih, Ustadz Arif. Iya, hatur nuhun nih Pak Kafi atas waktu dan Pak Wafa kesempatan hari ini. Berhak orang sih itu. Kaitan dengan apa tadi Pak Kafi teh? Perbedaan masalah organisasi ya. Betul, Tentu betul. ini merupakan sebuah hal yang emang tidak bisa disamakan Dipungkiri ya? karena perbedaan pendapat masalah fikih itu kompleks. Dari zaman klasik juga kita sudah mempunyai mazhab-mazhab fikih ya seperti mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi masalah perbedaan pendapat itu tidak bisa disamakan gitu. Harus A, harus B, harus C. Sebagai pendidik tentunya memberikan sebuah fasilitas untuk silakan memilih argumentasi yang sesuai dengan keyakinannya. Apabila emang backgroundnya Muhammadiyah ataupun backgroundnya NU, tentu memiliki argumen yang berlatar Muhammadiyah ataupun berlatar NU. Tidak bisa kita harus disamakan. Wah, ikhtilaf ummati rahmat kan jelas itu di sana juga. Jadi hal-hal yang seperti itu diberikan sebuah pilihan. Sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kita harus backgroundnya NU. Kita pengajar NU nih harus di NU kan di Muhammadiyah, nggak bisa seperti itu. Kita sudah punya moderasi beragama, dengan beda agama pun kita toleransi, apalagi dengan perbedaan masalah fikih. Ya tentu sikap-sikap itu kita harus lebih bijak dalam memberikan sebuah masukan kepada siswa. Satu itu, mungkin seperti itu ya Pak Wafa ya. Mungkin Betul. yang selanjutnya Ya. ini, tadi saya tertarik juga pembahasan masalah budaya positif di sekolah. Tentunya ini budaya positif di sekolah itu ini diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi baik itu siswa, guru, menjaga sekolah dan lain sebagainya yang emang berada di lingkungan sekolah. Tadi nilai yang lebih ditekankan, saya lebih setuju kepada nilai keteladanan. Kenapa hal itu harus lebih ditekankan? Ada bahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jungkir balik. Itu ngompol namanya ya, ngompol itu. Nah sekarang juga banyak ya seperti itu gitu. Jadi tergantung pendidiknya. Kadang juga kita si pendidik melarang merokok, dia juga lagi enak-enaknya sedang merokok, ya itu tidak mencerminkan keteladanan yang baik ketika melarang merokok kepada siswa. Apabila ya kan dalam dakwah itu ada dua, ada bil lisan, ada bil fi'al, ada dengan perkataan, dengan perbuatan. Nah, antara perkataan dan perbuatan harus lebih sinergi. Jadi seorang pendidik mah menjadi sebuah center atau menjadi sebuah hal yang diperhatikan oleh siswanya. Jadi hati-hati kalau guru melakukan sesuatu yang negatif, pasti dibicarakan atau diomongkan atau ditiru oleh siswa tersebut. Jadi dianggapnya guru itu sebagai malaikat, padahal guru juga sama sebagai manusia yang banyak khilaf dan salah. Nah, apalagi di budaya kita apa itu Begawi? Apa Begawi Baji? Ini mumpung terlintas di kepala nih. Apa mau ngomong malaikat Israel? Tadi dasar. Tadi Kiai menjelaskan tentang kebebasan beragama, modernisasi yang sekarang berlaku di sekolah-sekolah ataupun yang sudah
kita ikut seminar-seminar demikian. Di satu sisi kebebasan itu diperbolehkan, tapi kita sebagai guru agama, waduh, kudu hati-hati ini kalau bahasa kita nih. Orang Bekati-kate, orang Bekasi bilang kudu Nah, hati-hati. iya itu. Iya itu. Walaupun Hati-hati, kebebasan Bu. kita harus ngarahin lah. Lah kalau orang ngarahin, sekarang kita lihat nih, SMK saya aja bermacam-macam. Ya kelas 12 tahun lalu. Setiap tahun hampir saya menemukan yang bahasa praktek sholat. Sholatnya gimana? Itu kan kita baru bisa, oh dalam agama saya sholat. Terus kamu bacanya apa? Diem aja, Bu. Loh, karena dengan niat saja itu sudah benar. Nah, itu perlu kita luruskan. Kebebasan beragama yang gimana dulu yang harus kita tanamkan. Jangan terus kita bebas, dia bebas mau dia. Wah, oh kita harus tetap mengarahkan anak. Agama bebas, tapi kita lihat backgroundnya agama itu gimana. Benar kagak? Agama subuh bukan? Agama benar bukan? Ya itu harus kita. Karena anak sekarang ini mindsetnya berbeda. Kan niat aja udah benar, Bu. Gak perlu pakai ikut gerakan. Nah itu yang salah karena di sekolah-sekolah sudah merebak hal yang demikian. Nah itu kewajiban kita guru agama harus meluruskan konteks ibadah yang benar gimana, konteks kebebasan beragama itu yang benar gimana, itu yang harus benar-benar kita tekankan kepada anak. Bukannya kita melepas anak mereka berbebas, boleh bebas, tetapi tetap kaidah fikih maupun tuntunan sholat mereka kita harus perhatikan dengan benar. Jangan sampai mereka yang mengikuti perkembangan yang mereka dapatkan ilmu dari Mbah Google yang memang gurunya keabsahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anak-anak kan sekarang lebih memilih kepada kepraktisan. Mereka hanya niat aja, Bu. Lah, niat. Terus nggak gerak. Lah kagak, Bu. Niat kan itu boleh, Bu. Benar. Terus gimana sholatnya? Ya niat aja, Bu. Nggak perlu gerakan. Berarti kalau Ibu bilang, hari ini saya niat sholat isya, udah gitu, benar. Iya, Bu, kalau keluarga kami begitu. Nah, itu peran buat kita tuh, karena di sekolah saya sudah menemukan hal demikian. Nah, itu Masya Allah. Untung tuh bocah udah lulus, kalau kagak masa godok. Saya kenal baru kelas 3. Iya. Luar biasa, Bu. Bu Haji, Lah iya. jadi betul. kasusnya itu bukan perbedaan masalah akidah, tapi ini lebih cenderung masalah fikih. Ketika ada perbedaan masalah fikih, dia itu pasti punya argumentasi yang kuat. Ya, argumentasinya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Ketika mereka tidak punya argumentasi dari Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas, maka kita harus meluruskan gitu. Apabila mereka sudah punya argumentasi, ya saya mempunyai dalil seperti ini loh hadisnya gitu. Kemudian sanadnya juga sahih. Kemudian kita punya hadis sahih juga, yaitu silahkan memilih. Contoh seperti ini. Benar Kiai, benar banget. Tapi mohon maaf, ini saya keterlambatan untuk mendeteksi itu saya mengalami karena ini anak kelas 1, kelas 10 saya tidak mengajar. Ketika kelas 12 mengajar. Karena saya kan diagnosis saya sebelum saya memegang kelas 12, saya selalu ada per 1 orang maju ke depan. Jadi diagnosis saya, coba kamu baca sholat. Nah ketika itu kaget saya, ada beberapa anak dan saya tanya, itu dari kapan kamu melakukan ini? Dari dulu, Bu, keluarga kamu. Maksudnya keluarga kamu sholat nggak melakukan gerakan? Enggak, Bu. Cuman kalau sholat harus diluruskan, Bu Haji. Nah, itu harus salahnya diluruskan, begitu. Bu Haji. Kita meluruskan ketika dia kelas 3. Nah, otomatis kan dia lebih cenderung kepada pemikiran untuk lulus sekolah. Sedangkan kita anak tidak hanya satu saja yang harus kita urusin. Nah, itu beban juga buat saya pribadi itu. Kita kejar-kejar, saya harus juga mengurus yang lain. Nah, itu yang benar-benar tantangan buat kita semua nih ya. Dari kelas 1 berarti kita memang harus benar-benar memperhatikan keyakinan mereka yang harus kita arahkan ya Kiai. Betul, Bu Haji. Saya ini kasusnya beda lagi, Bu Haji. Kalau seperti itu wajib kita harus meluruskan kepada siswa tersebut. Nah, di kasus lain yang saya tadi maksud bukan kasus seperti yang Bu Haji betul. apa namanya? Iya. Paham. Ini contohnya gini, Bu, yang simpel aja. Dalam doa iftitah mungkin kita lebih cenderung lebih menggunakan Allahu Akbar kabiro. Di sisi lain ada doa yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, itu silakan memilih. Kemudian juga ketika kita setelah wudhu,
menyentuh zakar itu batal atau tidak. Ada yang membolehkan batal, ada yang membolehkan atau ada yang batal. Mana dalilnya nih yang membolehkan? Betul. Innahu bad'atun minka. Jadi itu sesuai dengan sama aja anggota tubuhmu. Kemudian yang harus wudu lagi man massa dzakarahu falyatawaddo. Ini salah satunya, Bu. Jadi di Betul, sini betul. kita harus juga memahami juga, oh ternyata Mm-mm. bisa batal, bisa tidak batal gitu. Silahkan memilih asal punya dalil gitu. Terlepas dari sahih dan doifnya, kita harus bisa meluruskan seperti itu, Bu. Ya. Mungkin seperti Nah, itu. Kiai, saya nanya satu nih, Kiai. Sekarang kan sedang merebak di Indonesia ini, bahkan di Kota Bekasi pun. Dan saya sangat tidak setuju. Jadi, saya pernah ditegur ketika saya ngisi hari Senin. Hari Senin itu upacara bendera. Nah, itu kepala sekolah saya kan setiap ini berputar setiap Senin, wajib itu kecuali hujan berhenti. Nah, mereka pasti mengucapkan salam, terus ada embel-embelnya nih, apa itu? Kagak ngerti dah saya tuh. Hom Swastiastu Gangginggung apa lagi tuh. Nah, itu apa tuh namanya? Kalau Sampurampes apa tuh? Sampurasun mungkin saya masih oke, oh berarti sama lah kalau Sampurasun. Nah, tapi kalau yang model Gong Syastuti atau Namo Buddhaya atau apa itu Salam itu gimana kebajikan. Kiai? Ya, Itu saya juga pernah gimana? Saya sering bertentangan mendengarkan itu, seperti itu, Bu. dan saya tidak pakai, saya ditegur. Keyakinan Betul, saya seperti awal. Saya tetap salam dan betul. mengucapkan Sampurasun, saya mau. Tapi kalau untuk mengikuti seperti para walkot dan lain sebagainya menggunakan kata Hong Syastuti, Gong 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 dan macam itu, saya tidak mau. Itu gimana tuh, Kiai? Seperti gini ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Apalagi salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kata-kata itu mungkin sering kita dengarkan oleh para pejabat negara kita ketika sambutan-sambutan. Nah, kalaupun emang kita sambutannya di lingkungan yang berbagai macam agama, itu mungkin sah-sah saja, Bu. Tapi kalau emang ya itu perspektif lain ya, Bu ya. Ya, kita Moderasinya di harus sana. bangga dengan agama kita dong. Kalau kita mengikuti kan itu kemarin yang kita lihat kajian TV itu sudah saya ikut grup MUI itu sudah mengharamkan tidak boleh kita mengikuti kalimat itu. Di Ya sisi kita lain harus seperti bangga itu, Bu. dengan Betul, Islam betul. kita Saya harus juga bangga sepakat lah. sebetulnya dengan Ibu, Bu. Saya sepakat dengan Ibu sebetulnya. Jangan berikut makanya Ini babnya jangan bab dikembangkan akidah. begitu Mas. Soalnya saya juga di instansi, bawa instansi, Bu. Kalaupun saya tidak, apa namanya ya, ya saya di Kementerian Agama, ketika ada, ya contoh, penyuluh agama itu bukan terdiri dari penyuluh agama Islam saja, tetapi di, Betul. di berbagai macam agama. Nah, sambutannya pun, ya seperti tadi Ibu disampaikan, jadi kita juga, ini serba bingung sih kalau sebutkan. Kalaupun emang saya nyebutin saklek itu enggak mau, ya bingung juga saya, Bu. Jangan Kalau pancing saya saya. Pada intinya ya mah jangan toleransinya dikembangkan lah. silakan bermacam-macam Ya argumentasi kalau masing-masing. Kalau di luar itu yang kalau mungkin Sampurasun boleh lah, tapi kalau yang lain itu kita harus kuat pendirian kita, jangan dikembangkan. Mereka timbul kayak Islam Ahmadiyah yang nyeleneh segala sahadatnya Ali bin Abi Thalib. Itu kan awalnya karena kita membiarkan berkembang akhirnya tahu itu larang. Ke Indonesia kan gitu. Kalau sudah rame baru di stop. Nah, harusnya kita jangan mengembangkan Kiai, kita kudu yang itu ada Sampurasun aja udah sama Assalamualaikum, udah itu aja, jangan pakai embel-embel lagi itu. Ya nanti sampaikan sama Presiden RI kita, Bu. Lo jangan ngikut-ngikut gitulah. Ya setuju Pak Bu Haji. Boleh seperti itu tambahannya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Alhamdulillah. Ya keren, hebat. Bu Haji kami alhamdulillah. Tambah rame. Salam dari Binjai. Enggak Pak Bapak atau ya Bang Inten? Ya. Atas Baik, waktunya luar saya biasa. Terima kasih rekan-rekan yang telah bisa sharing ya. Sebenarnya kayaknya masih banyak ya
PR kita bersama ya itu. Namun ya kita kembali lagi ya kita hanya sebagai pendidik ya yang tentunya menebar kebaikan lah gitu ya, baik dunia dan akhirat seperti itu ya. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima saya kasih. serahkan ke Bapak dosen, Bapak Dr. Hilman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu PAI S3. Terima kasih kepada penanggung jawab pemakala juga semua peserta yang diskusi secara interaktif. Sebelum saya mulai ke sedikit pembahasan dan tambahan dari saya, kalau di jadwal ngajar sih sampai 12.30, tapi ini 7 menit lagi adzan duhur ini. Mohon kesepakatannya baiknya bagaimana? Sampai adzan duhur. Sampai adzan zuhur. Adzan duhur 5 menit lagi. Zuhur aja. Awatus yang waktu berarti. Sudah. Ya, saya singkat aja ya. Persiapan. Admin mohon dibuka. Jadi selama ini kan pendidikan di negara kita kebanyakan masih didominasi oleh budaya bahwa siswa ini harus menghafal sejumlah teori semata. Maka mungkin tadi kita sudah diskusi cukup jauh bagaimana strategi-strategi yang bisa kita gunakan di dalam praktek pembelajaran, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, gitu. Karena kajian kita kan luas pendidikan Islam. Saya loncat saja karena berhubung waktu. Jadi di dalam kaidah usul fikih kita sama-sama tahu ada kaidah al-adatu muhakamah. Adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Ini menjadi pertanda bagi kita bahwa budaya ini merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan keagamaan kita, termasuk di dalam dunia pendidikan. Contoh dalam kaidah ini misalkan transaksi jual beli di minimarket ataupun di online shop tanpa mengucapkan sigot ijab qabul gitu kan, saya jual dan saya beli. Justru kalau kita menerapkan ijab qabul rasanya akan jadi kasus baru. Misal kita yang sama-sama jebolan dari institusi pendidikan Islam, kalau kita mengulurkan tangan di minimarket mungkin bisa diketahui orang. Kenapa demikian? Karena memang budayanya ya cash and carry begitu. Maka atas dasar ini insya Allah transaksi bisa sah begitu. Nah, masuk ke bahasan kita yang pertama, prinsip utama di dalam pembelajaran berbasis sosial budaya itu konseptual, di mana pembelajaran bisa disesuaikan dengan berbagai macam latar belakang budaya, norma, dan nilai sosial yang ada di lingkungan peserta didik. Hal ini bisa membantu peserta didik untuk memahami lebih mudah. Prakteknya kan bisa dengan kita misalkan nyuruh siswa menjelaskan bagaimana latar belakang orang tuanya, pendidikan, budaya. Dengan begitu kan siswa diajak praktek langsung dan mudah gitu kan untuk mengobservasi lingkungan di sekitar keluarga. Yang kedua, kolaborasi. Jadi siswa didorong untuk mampu bekerja sama, berdiskusi, serta belajar
dari perspektif orang lain dalam komunitas mereka. Seperti tadi kita diskusi di kelas ini, masing-masing punya pandangan yang berbeda gitu. Kenapa bisa berbeda? Karena latar belakang pendidikannya beda, latar belakang keluarganya beda, latar belakang sosialnya juga beda. Dan itu yang terpenting kan, siswa di kemudian hari bisa beradaptasi karena kita di dalam hidup ini kan harus siap memimpin dan siap dipimpin gitu. Kesadaran itu sekarang kan mulai melemah gitu. Masing-masing merasa, kadang-kadang masing-masing merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Terus pemberdayaan identitas budaya, prakteknya dengan mengintegrasikan antara unsur budaya lokal, baik itu bersifat eh, budaya lokal kan banyak, dari sisi pakaian, dari sisi seni, arsitektur, lalu kalau anak mungkin anak sekolah bisa juga dengan kaulinan tuh kaulinan. Kaulinan itu kan alat-alat mainan anak tradisional zaman dulu sudah mulai hilang. Kalau dulu kan di zaman saya ke atas dan masuk Bapak Ibu, kalau mau mainan tuh kan lagi kecil, kita berproses dulu. Apalagi yang hidup di daerah seperti saya kan, kalau mau bikin pestol-pestolan tuh kan nyari kayu dulu, beli karet, ngambil ini apa, biji dari jambu, pohon jambu. Semua itu ada proses dan ada filosofi. Kalau sekarang kan serba instan, anak-anak tinggal datang ke toko mainan gitu kan, semua sudah serba instan. Nah, segala sesuatu yang tanpa proses ini berbahaya. Anak di kemudian hari akan punya karakter ya ingin serba instan. Beda dengan generasi di zaman kita gitu, yang semua butuh proses. Sekarang kan serba mudah. Yang selanjutnya keadilan sosial, di mana pembelajaran ini memastikan bahwa anak didik kita dari berbagai latar belakang sosial dan budaya mendapatkan kesempatan yang sama. Saya masih ingat waktu saya ngajar di Sumatera dulu di Jambi. Saya terbiasa kalau di awal semester mengobservasi anak didik, Kak. Tanya latar belakangnya dari umum atau dari pesantren. Termasuk ada anak yang tinggal di tengah kebun sawit. Perjalanan ke kampus 2 jam. Di sana hampir sering mati lampu. Komputer nggak ada. Dia kalau ngerjain tugas di reta komputer dan akhirnya dia harus pulang larut malam gitu kan aja. Akhirnya saya menerapkan kebijakan untuk dia khusus tugasnya papernya atau makalahnya tulis tangan. Nah ini kan penting gitu. Kita tidak bisa menyamakan standar kalau memang kompetensi dari setiap anak didik itu belum sama gitu. Yang selanjutnya belajar dari lingkungan sekitar. Guru dapat menggunakan situasi atau masalah sosial yang ada di masyarakat sebagai topik diskusi dan bahan pembelajaran. Karena sekarang zaman-zaman digital, topiknya banyak sekali. Di setiap persoalan bisa direspon, bisa didiskusikan supaya anak didik itu, termasuk kita semua, bisa menerima dengan arif dan bijaksana. Nah, selanjutnya, memang dalam implementasinya pembelajaran berbasis sosial dan budaya itu sering menggunakan metode seperti project based learning atau pembelajaran kolaboratif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini hidup di Indonesia, negara yang heterogen. Kalau para ahli sosiologi agama pernah menyatakan bahwa Indonesia ini tempat muaranya semua agama. Belum ada negara di dunia seperti Indonesia, tempat bertemunya agama Samawi dan agama Ardi. Agama Samawi, agama yang pernah diturunkan dari langit, agama Ardi adalah produk budaya, termasuk keyakinan, aliran kepercayaan. Di Indonesia ini kan lengkap, semua ada. Maka ini menjadi peluang sekaligus ancaman. Kalau kita semua mampu memahami hidup berdampingan, meskipun beda keyakinan, insya Allah akan jadi kekuatan besar. Tapi
Jika kita tidak mampu termasuk anak didik kita hidup berdampingan, saling memahami, saling menghargai, maka ini akan menjadi ancaman tersendiri. Maka budaya itu penting sebagai pembelajaran dasar. Misalkan dalam konteks agama, dalam fikih misalkan, kita diperintahkan menutup aurat, termasuk dalam sholat. Kan prakteknya beda, teknisnya beda. Kalau di rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei kan ada sarungan, gitu. Seperti kebiasaan kita, gitu, pakai kain sarung kan. Kan di Timur Tengah tidak pakai kain sarung. Yang kedua, penutup kepala. Di tiap negara juga berbeda-beda, gitu. Asal budaya apa yang bisa digunakan, ya budaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, gitu. Kalau tidak bertentangan, saya kira tidak jadi masalah, termasuk teknis tadi nutup aurat. Yang penting kan nutup aurat, termasuk di dalam sholat. Ada yang pakai kain sarung, ada yang pakai gamis, penutup kepala, ada yang kayak kita, peci saja sudah berbeda warna, gitu. Maka kalau kita dan anak didik kita terbiasa menerima dan memahami keyakinan yang berbeda dengan orang lain, maka insya Allah kita hidup apapun dan manapun bisa lebih mudah diterima. Saya kira mungkin itu dari saya. Silakan barangkali ada tambahan atau pertanyaan bisa kita diskusikan sebelum adzan duhur. Cukup, Pak Dokter. Baik, kalau gitu mungkin perkuliahan kita pagi ini dicukupkan sampai di sini, berhubung sudah adzan duhur dan tidak ada yang penting melebihi sholat dalam hidup ini kan. Hidup ini kan kita hanya nunggu dari adzan ke adzan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dokter. Kami hatur nuhun sadayana mangga dikantun. Minggu depan berarti keduanya. Abdi weh Yos. Mangga Pak Arif artinya. Arif Anakku apa dia lagi? Bagian saha. Pak Arif minggu depan. Disrupsi Haji digital. Gawi. Aturan Bu Haji Gawi pertama loh. Oh, Aku di Gawi. Telaga. Oh, mangga Bu Haji Gawi dulu, mangga. Bu Gawi, Baik. itu aturan Bu Haji itu pertama. Apa tuh? Yang Itu barusan. presentasi. Kapan? Barusan Hari ini itu. aturan Bu Gawi. Lihat. Alhamdulillah, baru dia dengar sekarang. Ya makanya dilihat sayang. Harus berterima kasih kepada Pak Wafa tuh. Pak Wafa. Dibilang kantor saya tuh Udah, lagi tenang. nabrak Terima kasih buat semuanya. bongkar. Aduh, pusing dah pokoknya. Ngajar aja buku pada keleleran. Aduh. Ngajar aja keleleran. Apa keleleran? Apa bahasa apa keleleran, Baji? Jangan Nanan, dileleran. nanan, Baji mah. Kemana dia Jam programnya 1. banyak ya. Anu presentasi itu jam 1, Pak. Pak Wafa deh, Pak. Pak Wafa, Satu Pak ya? Wafa. jam 1. Aduh, abi dulu ya. Pak Wafa deh. Insya Allah minggu Oh, depan sok lah, aduh, langsung dipencet juga nama ya. saya sama Bu Pak Wapa absen dulu, Pak Wapa absen. Sudah Aduh, iya. disebut tadi. Pak Kapi mungkin PPT-na ke Pak Kapi dibukanya ya. Mangga, siap-siap. Ibnu Rush ya, Ibnu Rush. Rusyid. Nurus. Bakalan terus di ya di grup. Mohon. Masa itu ada Lina enggak ada suaranya dia beliau. Boleh? Lina. Menilan nang ningali wajah Pak Wafa aku. Bareng sama semester. Wajib kayak Pak bareng Imong sama ya, Pak angkatan Wapa. pertama ya. Aduh. Dah, Awet. Geus umroh eta Ningali ya. wajah Pak Wafa tenang aku. Tadi si ibu dosen yang tadi bilangnya Baju itu. lah bosan wayanya. Pak Wapa mah wong Bekasi. Wapaul Kahfi katanya ta ibu dosen yang pagi. Wapaul Iya. Kahfi. Jam Ini 1 berarti satu-satuin. sama ini ya, Pak Ustadz. Jam 1 berarti diskusinya sama semester 3 ya. Mohon. Nah, pasian waktunya Pak Gus Pedoli sih, Pak Gus Pedoli. pokoknya Wakilan Bang Irawan, wakilan. Ya, bagus. Pakai Nanang, pakai Pedoli shoot saya hadiran tah, atas. yang pakai hijau ini. Turun kan ayo resep gerak.
Mungkin Teman-teman, diskusi Nah, foto. ada tapi kalau semester 2 Ambil anggota unggul. kehadiran. itu pernah saya absenin semuanya dah. Pokoknya mah hadir nggak hadir diabsenin, hadir wehnya ketuanya. Udah Litera beres. masih bermasalah ya, Litera. Litera Abdi mah kunaon bisa Manual eta? atuh. bisa Nakelan tera apa bermasalah bisa Kang litera mah. Irawan. Abdi mah Nih, bisa Absen bermasalah manual Bang udah Ustad. benar. kata-kata Master, mutiara entah ke Dr. kelaleran Holly kemarin, Bapak Ibu, Assalamualaikum. kata-kata Pak Dr. Holly, semester 2 itu jangan mikirin lagi litera. Ah, udah, berarti aktif aja udah. Patena terus Itu pada lupa. CM. Ya, istirahat kita salat dulu ya. Siap. Oke, jam 1 berarti ya nanti. Yuk makan dulu, Assalamualaikum. keburu dingin. Ya, Ikannya. makan semuanya aduh. Ya, Kang Hari jangan makan hati ayo. Ya, izin lah Pak. Ayo tuh, Makasih Kak makan Hari, dulu. makasih Kak Yova Keburu semua. dingin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, pipi jelek. Mulai lagi jam 1 ya, mulai ya. Mohon kamar kan 12:30, tapi bu dosennya kamar telat setengah jam. Tapi dina eta mah Jumat 12:30 terus dimulai. Oh, siap. Soalnya eta no teh gabung sareng nu semester 3. Jadi ngandosan semester 3. Pak Hari berkas soft hardna iya. Hard copy-na dikintun ke LPTK na kayaknya. Mohon lewat ya JNT. paket Paketnya. Naon wae JNT tiasa. Nuju ieu